Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Senin tanggal 21 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Daniel 1 ayat 12-21, beginilah bunyinya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 17-35, beginilah bunyinya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Tuhan dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu, betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan.
Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Tuhan dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, Tuhan memberkati orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang terjajah pasti menginginkan kemerdekaan. Dan setiap orang yang menderita, pasti menginginkan kebahagiaan. Perasaan itulah yang ada di dalam diri Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Di tengah-tengah masa pembuangan di Babel yang diwarnai dengan berbagai macam penderitaan, mereka sama-sama berjuang untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan. Mereka berjuang untuk bangsa Israel, bukan untuk diri sendiri. Di dalam perjuangan tersebut, sekalipun mereka harus beradaptasi dengan lingkungan istana Babel, mereka tetap hidup dengan takut akan Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Pendidikan di lingkungan istana Babel selama 3 tahun mereka terima dengan baik. Perubahan nama Daniel menjadi Beltazar, Hananya menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah dan Azaria menjadi Abednego juga mereka terima dengan baik. Tetapi ketika raja menawarkan gaya hidup ala istana kepada mereka, mereka lebih memilih gaya hidup sederhana, yaitu dengan makan sayur dan minum air. Mereka tidak mau makan dari santapan raja dan tidak mau minum dari anggur yang biasa diminum raja. Gaya hidup Daniel, Hananya, Misael dan Azaria yang takut akan Tuhan serta menerapkan pola hidup sederhana, ternyata membuat perawakan mereka lebih baik dan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ketika raja bercakap-cakap, raja sedang mengadakan tes wawancara dengan semua orang muda yang mencalonkan diri menjadi pegawai kerajaan. Raja melihat bahwa Daniel, Hananya, Misael dan Azaria lebih pandai daripada orang muda lainnya. Raja tidak mendapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, sehingga mereka diterima bekerja pada raja. Bahkan, ketika mereka telah menjadi pegawai istana, raja mendapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Hal itu terjadi karena Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik kepada mereka. Tuhan juga memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan khususnya kepada Daniel, Tuhan memberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dengan memegang kesetiaan dan kesederhanaannya di hadapan Tuhan pasti menerima pemeliharaan dan kelimpahan dari Tuhan. Kehidupannya pasti diarahkan kepada sebuah kepastian. Itulah yang kita lihat dari kehidupan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria dalam menjalani perjuangan untuk mencapai kebahagiaan serta kemerdekaan bagi bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami masa pembuangan di negeri Babel. Dengan iman yang ada pada mereka, Tuhan telah menuntun mereka memasuki langkah awal dari sebuah perjuangan. Mereka sudah masuk ke dalam istana Babel. Tentu posisi ini sangat mendukung perjuangan mereka selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepastian itu juga dialami oleh Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Ia menerima kepastian iman ketika ia bertemu dengan Petrus. Kornelius bukan seorang Yahudi, namun ia memberanikan diri untuk memanggil, menjemput, dan bertemu dengan Petrus di tempat kediamannya. Ia dan keluarganya menyambut kedatangan Petrus. Mereka ingin mendengar Petrus berbicara tentang firman Tuhan.
Dan ketika mereka mendengar Petrus berbicara, mereka dihinggapi Roh Kudus, dan seketika itu juga mereka dibaptis. Petrus menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus adalah seorang Yahudi yang terikat dengan hukum-hukum Yahudi. Bangsa Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang bukan Yahudi. Tetapi, karena Petrus adalah orang yang takut akan Tuhan, ia percaya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang, ia berani datang ke rumah Kornelius. Dan hasil dari keberanian yang didasari iman tersebut, ia menemukan jiwa-jiwa baru yang percaya dan ingin mengikut Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus berani mengambil sikap dan prinsip yang tetap bagi diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pengambilan sikap dan prinsip ini, mari kita melihat Daniel, Hananya, Misael, Azaria, Kornelius, dan Rasul Petrus. Mari kita hidup seperti mereka. Tetaplah takut akan Tuhan, hiduplah dalam kesederhanaan, berjuanglah untuk kemerdekaan bersama, dan bergeraklah untuk mencapai kepastian iman serta kepastian hidup. Amin.